Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Hidayat, mahasiswa Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan terkait bagaimana pemikiran ekonomi Islam oleh salah satu tokoh terkenal, yaitu Muhammad Baqir As-Sadr. Sebelum lanjut, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu biografi beliau, yaitu beliau bernama lengkap Muhammad Baqir Asid Haidar bin Ismail atau juga dikenal dengan As-Syahidul Khamis. Lahir di Kadimia, Irak pada 1 Maret 1935 Masehi atau bertepatan dengan 25 Zulhijjah Zulkaidah 1353 Hijriah. Beliau besar dari keluarga intelek atau akademisi di Irak, sehingga secara otomatis beliau juga mengikuti jejak keluarganya sebagai akademisi. Lalu langsung saja, pada usia 17 tahun, Baqi As-Sadr menulis karya yang berjudul Usul Ghayat al-Fikr fil al-Usul. Menulis karya mengenai filsafat materialisme pada usia 24 tahun dan mengajar Bas Kharij dan fikih di usia 25 tahun. Dan beliau juga mendapat julukan Bapak Hizb al-Dakwah al-Islamiyah atau disebut Partai Dakwah Islam. Karena dalam setiap ceramahnya, beliau seringkali mengajak umat Islam untuk membentuk suatu gerakan-gerakan Islam yang terorganisir dalam bentuk partai sentral untuk menaungi umat muslim. Selain itu, sejak berusia 20 tahun, Baqi As-Sadr memiliki jabatan sebagai Dewan Hukum. Melalui kondisi ini, Sadr memulai penjawatannya pemikirannya sehingga melahirkan karya monumental yang berjudul Iqtisaduna. Tulisan ini menunjukkan kebebasan retorika dalam metodologi yang dijelaskan dalam pernyataan intelektual yang berkualitas. Baik, kiranya biografi beliau cukup singkat dan padat. Lalu kita ke pokok pemikiran ekonomi Baqir As-Sadr. Untuk definisi ekonomi Islam, proses penggalian doktrin ekonomi Islam. Dalam mendefinisikan ekonomi Islam, Baqi As-Sadr mencoba memberikan sebuah interpretasi baru yang bisa dikatakan original. Pendefinisian tersebut dimulai dari membangun kerangka dasar dengan membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi. Menurut Sadr, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala atau fenomena-fenomena lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor pada umumnya yang mempengaruhinya. Sedangkan doktrin ekonomi adalah cara atau metode yang dipilih dan diakuinya oleh suatu masyarakat dalam memecahkan setiap problem praktis ekonomi yang dihadapinya. Dari hal ini, Sadr melanjutnya menyatakan bahwa perbedaan yang signifikan dari kedua terminologi di atas adalah bahwa doktrin ekonomi bersikap setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Menurut beliau, beberapa karakteristik yang melekat dalam sistem ekonomi Islam antara lain konsep pemilikan atau multijenis. Dalam pandangan beliau, ekonomi Islam memiliki konsep kepemilikan yang dikatakan sebagai kepemilikan multijenis. Bentuk kepemilikan tersebut dirumuskan dalam dua kelompok, yaitu bentuk kepemilikan swasta dan kepemilikan bersama, yang terbagi menjadi dua bentuk kepemilikan,
yaitu kepemilikan secara atau kepemilikan publik atau kepemilikan negara. Lalu yang kedua yaitu pengambilan keputusan, alokasi sumber dan kesejahteraan publik. Fakta bahwa pemilik negara mendominasi sistem ekonomi Islam pada akhirnya mendorong lahirnya sebuah gagasan bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi sangatlah penting. Lalu fungsi pokok daripada pemerintah antara lain yaitu mengatur sistem distribusi kekayaan berdasarkan pada kemampuan dan kapasitas kerja masing-masing, baik itu individu maupun masyarakat. Lalu mengintegrasikan aturan hukum Islam dalam setiap penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Lalu membangun sistem kesejahteraan masyarakat melalui terjaminnya keseimbangan sosial dan masyarakat. Lalu beliau juga membuat larangan riba dan pengimplementasian zakat sebagaimana pemikiran ekonom-ekonom muslim lainnya. Sadr juga berpendapat bahwa riba adalah suatu yang harus dijauhkan dari interaksi ekonomi masyarakat, sedangkan yang harus didekati oleh para muslimin muslimat itu yaitu zakat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pandangan Islam tentang masalah ekonomi menurut Sadr adalah masalah-masalah ekonomi lahir bukan karena disebabkan oleh kalangan sumber-sumber material ataupun terbatasnya kekayaan. Hal ini didukung dengan dalil Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Permasalahan ekonomi muncul karena disebabkan oleh dua faktor yang mendasar. Pertama adalah karena perilaku manusia yang melakukan kezoliman, dan kedua karena mengingkari nikmat atau rezeki yang Allah berikan. Dari kedua aspek tersebut, Sadr menyimpulkan sebagai salah satu faktor yang dominan yang menjadi akar lahirnya permasalahan ekonomi dalam kehidupan manusia. Lalu beliau juga memberikan beberapa teori, diantaranya teori produksi. Dalam aktivitas produksi, Sadr beliau mengklasifikasi dua aspek yang mendasari terjadinya aktivitas produksi. Yang pertama adalah aspek objektif atau aspek ilmiah yang berhubungan dengan sisi teknis dan ekonomis yang terdiri atas sarana dan sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Lalu kedua adalah aspek subjektif, yaitu aspek yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut. Lalu yaitu distribusi kekayaan. Menurut beliau, distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan. Yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, dan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Pokok pemikiran yang dimaksud beliau yaitu sebagai sumber-sumber produktif adalah terkait dengan tanah, bahan-bahan mentah, lalu alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas. Lalu beliau juga memerankan fungsi pemerintah, di mana fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terdapat beberapa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan pertama, penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dan masyarakat, yang kedua berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial, dan ketiga terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, di mana peranan pemerintah sangat signifikan dalam bidang ekonomi. Lalu setelah bagaimana pemikiran-pemikiran Muhammad Baqi Sadr terkait bagaimana keadaan di masa lampau, bagaimana jika kita relevansikan pemikiran
Baki Sadar konteks kekinian. Keterpurukan ekonomi yang melanda situasi dunia saat ini tidak lain adalah berkah dari sistem kapitalisme yang semata-mata berorientasi kepada akumulasi kapital yang tengah mengabaikan beberapa faktor penting dalam kehidupan, baik faktor nilai-nilai moral maupun aspek kehati-hatian yang populis dengan manajemen risiko dengan diskursus ilmu ekonomi. Hal ini selaras dengan ekonomi konvensional yang sekaligus mantan Gubernur The Fed Alan Greenspan yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga rendah yang dalam satu sisi sebagai piranti untuk mengolah inflasi dalam kenyataan melahirkan bubble ekonomi yang dalam waktu yang tidak lama akan melahirkan dampak krisis ekonomi yang luar biasa. Di sisi lain, peran pemerintah di bidang ekonomi dewasa ini cenderung mengamini paham laissez-faire yang menjadi ruh mekanisme pasar sistem kapitalisme. Padahal, jika dilacak, akar lahirnya sebuah negara adalah bermula dari adanya kontrak sosial antara masyarakat dan negara. Dalam hal ini, masyarakat merelakan sebagian haknya untuk dibatasi dalam tata kehidupan bernegara yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dalam hidup. Sementara itu, jika Sadar secara jelas menyatakan bahwa paradigma sistem kapitalisme yang hanya berorientasi pada akumulasi kapital semata, sebagaimana dewasa ini nampak di kehidupan sehari-hari dan mengabaikan nilai-nilai di luar kepentingan ekonomi, hanya akan berakhir pada ketidakseimbangan ekonomi di dalam masyarakat. Di sisi lain, sadar tentang pemerataan kekayaan yang mengharuskan adanya sirkulasi harta baik pada domain lokal maupun transnasional juga selaras dengan kritikan Kevin Danaher dalam bukunya 10 Reasons of Socialism and World Bank terhadap kebusukan sistem kapitalisme lewat jejaring institusinya. Ya, mungkin itu dari saya bagaimana tentang pemikiran Muhammad Baqi As-Sadar tentang pemikiran ekonominya. Sekian dari saya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.